Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi materi pembelajaran kita, yaitu pelajaran IPA. Ini kita akan mempelajari tentang penggunaan rangkaian seri dan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Silakan buka buku kalian halaman 90. Sebelumnya ibuku sudah membahas ini ya di pertemuan kita sebelumnya, bahwa rangkaian seri ataupun rangkaian paralel itu banyak sekali digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita buka buku kamu halaman 90, di sana dikatakan bahwa lampu lalu lintas yang dijalankan dengan listrik pertama kali dioperasikan pada tahun 1912 di kota Salt Lake City, ya, Amerika Serikat, di mana rangkaian lampu lalu lintas ini menggunakan rangkaian listrik paralel, ya. Nah, sebelumnya pun sudah kita bahas ya di beberapa video pembelajaran kita tentang rangkaian listrik. Sudah pernah ibu bahas bahwa di perkantoran, di instansi, kemudian di sekolah itu umumnya lebih banyak menggunakan rangkaian listrik paralel. Nah, di buku kamu halaman 91, di sana ada sebuah tabel di mana kamu akan mencari beberapa contoh yang termasuk dalam rangkaian listrik paralel atau rangkaian listrik seri. Nanti kalian masukkan ya. Nah, kalau untuk rangkaian listrik seri ya, seperti yang kita bahas juga sebelumnya di video sebelumnya, bahwa rangkaian seri itu umumnya biasanya untuk lampu hias pohon Natal, kemudian untuk lampu hias di jalan biasanya kalau sudah dekat 17 Agustus ataupun ada perayaan suatu acara atau kegiatan, biasanya diberi lampu yang kelap-kelip itu semuanya adalah rangkaian seri. Kemudian selain itu juga bisa kalian lihat lampu yang biasanya dipasangkan di tempat seperti kafe ya, tempat hiburan yang biasanya juga seperti lampion. Nah, itu juga menggunakan rangkaian seri, dimana kalau sudah satu yang mati lampunya atau bermasalah, maka yang lain akan padam. Makanya kamu lihat di jalan ada satu deretan lampu misalnya, di sebelah sini kok hidup semua, kelap-kelip, yang di sebelahnya kok mati, terus di sebelahnya bisa kelap-kelip semua. Nah, berarti di bagian yang tidak hidup itu berarti ada salah satu komponen dari rangkaian listriknya itu yang rusak ya. Makanya itu kalau dia rangkaian seri, kalau satu aja bermasalah, maka satu deretan itu pasti akan mati, tidak akan bisa hidup. Beda dengan paralel. Kalau paralel salah satunya mati, itu bisa kita lihat yang lain tetap hidup. Contohnya seperti lampu lalu lintas seperti yang dijelaskan di buku tadi. Kenapa dia bisa bergantian? Kok ketika lampu merah maka hijau dan kuningnya mati. Ketika lampu kuning maka hijau dan merahnya yang tidak hidup lagi kan. Itulah contoh atau kemudahan dari penggunaan rangkaian listrik paralel ya. Nah, itu yang kita sering lihat dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya di rumah pun juga kamu pasti punya. Nah, maka untuk itu kamu akan menuliskan ya contoh-contoh alat listrik dan kegunaannya, dan serta kira-kira dia termasuk rangkaian listrik paralel atau rangkaian listrik seri ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi tinggal kalian tambahkan aja ya. Ada juga misalnya di alat setrika. Kira-kira di alat setrika itu juga biasanya ada lampunya. Nah, kira-kira lampunya itu dia rangkaian apa? Misalnya kamu cari ya nanti ya. Ibu cuma menyebutkan contohnya, nanti kamu cari nih. Kira-kira dia rangkaian listrik
paralel atau rangkaian listrik seri. Nah, itu untuk tugas kamu di buku catatan kamu ya. Di catatan aja kamu tuliskan tabel yang ada di halaman 91 ini untuk catatan. Jadi tinggal kamu tambahkan beberapa contoh lagi, minimal 5 lah. Jadi ada 4 lagi alat listrik yang kamu tambahkan ya, biar menambah lagi pemahaman kamu tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Dan untuk tugas kamu di rumah, silakan kamu kerjakan soal halaman 95, yaitu nomor 1. Halaman 95 nomor 1. Kalian kerjakan ya soal yang ada di sana, dan perhatikan sekali dengan seklarnya ya. Ini kalau di buku kamu nih seperti ini ya. Dilihat rangkaiannya, kira-kira dia rangkaian seri atau paralel, dan ketika dia dinyalakan atau dibuat dia rangkaian tertutup atau terbuka, kira-kira mana lampu yang akan hidup ya. Jadi perhatikan baik-baik langkahnya ya, karena kita udah belajar kan tentang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup, kemudian rangkaian seri dan rangkaian paralel. Biar kamu lebih memahami lagi, maka dibikinlah soal seperti ini, akan memudahkan kamu dalam pemahamannya kembali. Oke, untuk halaman 95 nomor 1 ini kamu kerjakan di buku latihan kamu dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, ingat apa yang kita pelajari itu sebenarnya ada semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti rangkaian listrik seri dan paralel ini kita sering menjumpai, cuma kita tidak memahami ini contoh apa. Tapi ketika kamu sudah mendapatkan informasi kemudian pemahaman seperti ini, tentu kamu akan melihat alat-alat listrik yang ada di rumahmu, dan kamu juga akan pasti tahu yang mana rangkaian seri, yang mana rangkaian paralel. Oke, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ibu harap tentang contoh rangkaian listrik dan rangkaian listrik seri dan paralel ini dapat kamu pahami dan kamu mengerti dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini dan sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa menjalankan protokol kesehatan ya, dengan cara selalu mencuci tangan dan juga menggunakan masker, serta harus bisa menjaga jarak dari kerumunan orang banyak. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa.